Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Kami berdoa semoga Anda semuanya beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, terima kasih karena Anda kembali bertemu bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bergema suara zikir di studio TVRI ini, Masya Allah menambah rasa syahdu, menambah ketenangan dalam batin kita, sehingga insya Allah kita siap akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan mengangkat sebuah tema yang sangat sesuai dengan kondisi kita, yang sesaat lagi kita akan menghadapi bagaimana pemilihan pemimpin ulil amri yang akan mengemban amanah yang sangat besar untuk merawat, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu tema yang akan kita angkat adalah merawat ukhuwah dalam perbedaan, yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Andos Haji Burhanuddin Damani MA. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini Ustaz sudah lama tak ketemu ini Ustaz, insya Allah. Iya. Pemirsa juga sudah tidak sabar akan mendengarkan tausiah dari Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah bersedia di studio. Baik. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, seperti yang telah disaksikan, ibu-ibu yang Masya Allah satu pun tidak ada yang sama warna jilbabnya, hadir di studio dengan warna-warni yang sungguh sangat indah. Inilah perbedaan yang menambah keindahan. Itulah yang dikatakan al-ikhtilafur rahmah. Perbedaan itu adalah rahmat, yaitu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sapa ibu-ibu yang cantik jelita hari ini, sudah mempersiapkan bajunya, bahkan ada yang mempersiapkan yel-yelnya selama sebulan lebih kurang. Baik, yang pertama ini Majelis Ta'lim Nurul Hidayah Kaswari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kami Nurul Hidayah. Assalamualaikum, salam untuk semua. Salam-salam Nurul Hidayah. Salam-salam untuk semua. Salam-salam untuk semua. TVRI semakin maju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita semakin yakin latihannya lebih dari sebulan ini ya. Luar biasa kompaknya, geraknya, goyangnya ya. Tak ada yang nyontek ini, tak ada yang nyontek. Baik, selanjutnya yaitu kita perkenalkan Majelis Ta'lim Jam'iyatul Ummahat Komplek Arda Gusena Delitua. Silahkan Ibu. Ya, silahkan sudah. Ya. Silakan Ibu. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kami datang berkawan-kawan ngaji bareng di TVRI. Salam-salam untuk semua. Semoga kita mendapat berkah. Al-Jamiatul Ummahat is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengajian dari Nurul Hidayah bingung-bingung. Ini pelatih kita sama nampaknya ini ya. Beda syair tapi satu lagu ya. Baik. Selanjutnya ini Majelis Ta'lim Silaturrahmi Masjid Baitur Ridha Pasar 1 Tanjung Sari. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Taklim Baitur Ridha, alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya khawatir ini, lain yang di mulut, lain yang di hati. Majelis Ta'lim Baitur Ridha alhamdulillah sehat tapi melempem ini nampak. Jangan-jangan ini belum makan siang, udah makan siang Ibu. Baik, alhamdulillah. Baik, ini selanjutnya ada dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah, Kelurahan Tumbang Deli, Kecamatan Medan Amplas. Assalamualaikum Ibu. Masya Allah, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Nampaknya ini nggak sempat latihan ini ya. Karena rajin kali ngajinya, nggak sempat latihannya ya. Atau sibuk banyak nimang cucu nih di rumah, nggak sempat ngumpul ya. Paling ngumpul cuma 3 orang, timbangkan tampilnya berserak, bagus tahu usah pakai yel-yel ya. Selanjutnya ini ada dari Majelis Ta'lim Akbar Medan Denai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya kalau duduk di atas ini karena dianggap yang paling senior ini. Nih ya. Baik, ada yel-yelnya Ibu? Ada juga. Baik, silakan coba. Majelis Ta'lim Akbar Medan Denai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian Akbar Medan Denai berkah. TVRI Pemersatu Bangsa. Takbir. Allahu Akbar. Baik, tepuk tangan. Ini yel-yel yang paling aman ini. Latihannya pas lagi di jalan kemari itu tadi. Nggak sempat latihan, nanti Allah Akbar aja ya, Allah Akbar aja ya. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya, Masya Allah, dengan yel-yelnya yang beragam, kemudian dengan busananya. Ini saya yakin dan percaya ini usahanya luar biasa nih. Ada yang udah lunas atau belum lunas? Ada? Nah, kalau ibu-ibu ini mudah pakai seragamnya, bajunya warna-warni, yang penting jilbabnya sama. Karena atasnya yang nampak seragam ya. Baik, ini Masya Allah kita juga kehadiran generasi muda Islam kita. Ulama di masa akan datang. Dan sudah mendapatkan label, kemudian garansi. Beliau ini seorang calon da'i di masa yang akan datang. Dan insya Allah akan kita dengarkan tausiah singkat. Sebelum kita mendengarkan dari da'i senior, kita akan mendengarkan calon da'i di masa datang, yaitu Ananda Fadel Muhammad. Beliau merupakan grand finalis dari Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023. Tunggu, mohon sabar Ibu, insya Allah akan kita dengarkan bagaimana penampilan yang luar biasa dari Fadel Muhammad. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI.
Banyak masalah hidup yang tidak kita temukan solusinya. Kembali ke Al-Quran dan hadis merupakan jawaban yang paling tepat. Mari perdalam ilmu agama bersama ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara dalam program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara setiap Jumat pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita saksikan seperti mana yang saya janjikan. Inilah dia penampilan Fadel Muhammad, Grand Finalis juara 3 Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 dari Kota Binjai. Fadel Muhammad, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebaras tadi bersama Mami Papi. Singgah sebentar ke peternakan sapi. Cakep. Yang jawab salam masih sepi. Ya. Padahal udah masuk TVRI. Emang boleh sesepi ini? Emang boleh? Fadel ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ustadz Burhanuddin Damanik yang Fadel muliakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ismi Fadel Muhammad, biasa dipanggil Udel alias Ustadz Fadel. Bukan Udel ya. Salam dari Binjai. Pada kesempatan ini Fadel akan membawakan tausiah yang berjudul Aku Dai Memimpin Negeri dalam Quran Surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah. Sebaik-baik pemimpin adalah Rasulullah. Sebagaimana beliau contohkan karakter seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin haruslah berani dan tegas menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Terkadang kita heran jamaah. Hukum di dunia ini suka canda bercanda, canda bercanda. Tumpul ke atas, tajam menungkik ke bawah. Ya imam al-muslimin, jangan hanya karena dunia Allah kita abaikan, agama kita gadaikan. Yang kedua, pemimpin haruslah cerdas. Kenapa? Supaya nggak mudah ditok-tokin orang, ditipu-tipu. Coba lihat, banyak orang asing datang ke negeri kita. Katanya mau investasi, nggak taunya malah mencuri. Makanya kita perlu kuasai bahasa asing. Karena sekarang beasiswa, literatur, politik, teknologi di seluruh dunia pakai bahasa asing. Tapi jangan pula kita lupa belajar bahasa Arab. Bahasa surga tuh. Minimal biar pas umroh gak malu-maluin. Diajak ngobrol sama orang Arab. Dianya malah angkat tangan. Dikira lagi berdoa kali ya. Yang ketiga, pemimpin yang kaya dan amanah. Rasulullah, Abu Bakar, Utsman bin Affan, pemimpin yang kaya enggak? Beliau adalah para jutawan, sosok pemimpin dermawan, pedomannya hadis dan Al-Quran. Di zamannya rakyat tak ada yang jadi gelandangan. Berbanding terbalik dengan para politikus yang kalau sedekah mesti update status. Kerja nggak pernah becus, tapi giliran fulus selalu rakus. Meski rakyat kurus tak terurus, yang penting flexing jalan terus. Kunjungan luar negeri hanya sebuah modus, tujuannya untuk luarin jurus. Biar ekonomi tak terputus, pinjam dulu 100. Cocoknya dibungkus, kirim ke planet Neptunus. Jamaah rahimakumullah, pemimpin adalah seorang imam. Kalau baik imamnya, maka akan baik pula makmumnya. Kalau baik makmumnya, maka akan baik juga lingkungannya, masyarakatnya. Insya Allah negaranya juga pasti baik. Maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang baik, rakyat yang baik, dan senantiasa mendapat ampunan rahmat dari Allah. Akan terwujud insya Allah. Demikianlah tausiah dari Fadel ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Fal tutup dengan pantun. Kepada Tafi beli kolang kaling. Pilih yang bening, jangan yang keleng. Ustadz Fadel badannya memang cungkring, tapi ceramahnya sungguh amazing. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya penampilan Ananda Fadil Muhammad, grand finalis juara 3 Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023. Ustadz, rasanya kita pulang aja Ustadz, udah mantap kali ceramahnya Ustadz. Iya, luar biasa nih Ustadz ya. Dai ciliknya ganteng, dai seniornya ganteng, dai setengah seniornya
Makasih banyak lah Ibu, makasih banyak ya Bu ya. Baik Ustadz, ini tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita terkait dengan merawat ukhuwah dalam perbedaan. Ustadz dipersilahkan Ustadz muqaddimah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ustadz Yuzaidi yang sangat ganteng, yang kita banggakan sebagai ulama masa kini dan masa yang akan datang. Dai cilik kita tadinya telah menampilkan kajian-kajian di hadapan kita. Semoga sungguh pun yang menyampaikannya anak-anak kita, cucu kita, tapi sepanjang yang disampaikan oleh beliau suatu kebaikan, maka terimalah itu dan amalkan dalam kepribadian kita. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim sekota Medan yang hadir pada kesempatan ini, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian awal ini kita bersama mengikuti pengajian dengan tema merawat ukhuwah dalam perbedaan, yang tentunya sedikit kita dalami makna daripada ukhuwah itu. Ukhuwah ini akar katanya akhu. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Ada ukhuwah Islamiyah, tentunya saudara seagama. Kita ini ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah watoniyah, saudara sebangsa, dengan orang Sulawesi, dengan Jawa. Kemudian ukhuwah basyariyah, insaniyah. Ini adalah persaudaraan sesama manusia dengan orang Jepang, dengan Cina, dengan Australia dan sebagainya. Ketika ketemu di jalan, ada tabrakan, butuh pertolongan, jangan tanya warga negaranya apa, jangan tanya agamanya apa, jangan tanya sukunya apa. Karena tidak satu suku sama kita lantas kita tinggalkan. Tentunya ukhuwah tidak seperti itu. Ukhuwah ini seluruh alam. Kita bersaudara seagama, kita bersaudara setanah air, kita bersaudara juga sedunia ini, sama manusia. Asalkan manusia, maka wajib kita berbuat baik. Mesti kita bertegur sapa. Apa sesuatu yang dilarang dalam ajaran agama kita terhadap sesama agama, maka itu juga tidak dibenarkan dengan mereka-mereka yang tak seagama dengan kita. Ukhuwah itu adalah nilai persaudaraan. Hubungannya dengan perbedaan, bisa terganggu ukhuwah ini karena perbedaan. Hidup kita ini dalam penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu saja dalam perbedaan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu juga disebutkan demikian. Allah ciptakan laki-laki perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk saling mengenal, saling memahami. Berbeda. Dan perbedaan itu membuat pertikaian. Membuat sesuatu yang tidak baik jika kita salah memahami. Anak yang lahir dari kandungan ibu saja bisa berbeda. Berbeda karakternya mungkin, berbeda wajahnya mungkin. Anak yang pertama mancung hidungnya. Yang kedua kok pesek pula. Agak dipertanyakan ayahnya pula, kok kayak gini anak nih gitu ya. Padahal jelas dia ayahnya, kok malah dia yang mencurigai ibu. Anak yang ketiga lain lagi, hitam padahal ayahnya putih, maknya putih.
anak itu hitam. Nah, itu saja yang berbeda. Perbedaan itu bisa membuat pertikaian mungkin saja. Sering sekali lah perbedaan-perbedaan itu membuat keresahan. Utamanya terkadang dalam rumah tangga, skop yang kecil, si suami akan membeli mobil. Ibu tak sepaham dengan itu. Jangan dulu, Bang. Belum waktunya, anak-anak masih sekolah, ini SMP, ini SMA, tuh masih kuliah semester 4. Tak usah dulu. Lantas dia paksakan juga beli kendaraan ini. Mungkin kebutuhannya sebenarnya tak terlalu mendesak, masih bisa menggunakan roda 2. Akhirnya terjadi perbedaan. Dia paksakan, dia beli, ibu tak sepaham, tak setuju, akhirnya terjadi pertikaian, percekcokan. Sampai-sampai membawa kepada perceraian. Nah tuh, sampai kepada perceraian itu. Apa tadi dasarnya? Perbedaan itu. Sedangkan hidup kita ini penuh dengan itu, penuh dengan perbedaan itu. Kalau saja barangkali tak ada perbedaan ini, tak terlalu sulit kita hidup ini. Sekalipun Allah bisa membuat sesuatu yang sama. Tak hanya Allah mampu membuat yang berbeda, yang sama pun juga Allah bisa buat. Tapi perbedaan itu sekali lagi sangat mengancam kepada rusaknya ukhuwah kita, rusaknya nilai persaudaraan kita. Sehingga sampai nanti kepada kehidupan keseharian kita. Berbeda pendapatan, berbeda hasil, kelas kita di tengah-tengah masyarakat bisa mengganggu itu. Tetangga alhamdulillah kehidupannya bagus, barusan saja beli mobil, tak lama kemudian beli lagi perumahan, beli lagi barang yang mewah. Sedangkan kita silau melihat seperti itu. Karena perbedaan-perbedaan daripada rezeki ini. Dan karena kita tak memiliki nilai-nilai iman yang memadai untuk mampu bertahan menghadapi situasi, kondisi apa yang ada di sekitar kita, terjadi gangguan ukhuwah itu. Persaudaraan kita menjadi terganggu. Persaudaraan kita menjadi hanyut. Apa yang kita lakukan muncul rasa dengki, hasad, kita menginginkan apa yang dia miliki itu akan hilang, akan rusak, dan hal-hal negatif lainnya. Untuk itulah sekali lagi kepada kita semua, ibu-ibu jamaah sekalian, termasuk beda pilihan ini. Beda pilihan ini. Yang namanya milih itu berarti ada beberapa kan. Kalau hanya tunggal kan tak milih namanya. Apakah kita ada milih Allah? Tidak, ya memang Allah. Tuhan kita Allah, tak ada pilihan lain. Kenapa kita memilih? Karena banyak. Ya pasti sajalah dalam pemilihan itu ada perbedaan yang disebut dengan beda pilihan. Sungguh pun berbeda pilihan, jangan saling mengganggu. Silakan sajalah gitu, minati saja, tekuni saja apa yang menjadi pilihan kita, udah. Tapi jangan ganggu orang lain, jangan kita ajak orang lain juga, kita paksa untuk sama pilihannya dengan kita. Belum tentu entah dia juga punya alasan-alasan tertentu untuk menentukan pilihannya. Saat ini, Ustaz Zaidi, ngeri sekali kita melihat di media itu ya. Luar biasa. Benar-benar tidak cara Islam. Menghujat, mencaci, memaki. Omongan-omongan yang kasar, perkataan yang tak layak. Yang saya kira memang tak pas untuk diomongkan, disebutkan, diucapkan oleh umat Islam. Sungguh pun barangkali mungkin sebagian itu adalah umat Islam. Jadi kita jangan ikut dalam hal itu, ibu-ibu sekalian. Jangan kita ikut di dalam persoalan-persoalan seperti itu. Itu adalah perbuatan dosa. Itu dosa. Jangan kita saling menjelek-jelekkan. Wala tajassasu, Al-Hujurat ayat 12 itu. Jangan kamu mencari kesalahan orang lain.
sibuk-sibuk mencari kesalahan orang lain, lupa dia terhadap kesalahan dirinya, lupa dia memperbaiki dirinya. Yang dipikirkan orang lain aja, itulah tengok kak itu gak, hamil itu gak ke anak itu gak, besar kulihat perutnya. Padahal tak jelas, dia hanya gosip saja. Kebetulan dia katakan hamil itu anak tetangganya itu adalah sakit tumor ternyata. Tapi dia katakan hamil. Tajasus, itu jangan lakukan. Jangan cari-cari kesalahan orang lain, cari kesalahan kita dan apa upaya untuk memperbaikinya, introspeksi. Tapi sepanjang kita terus mencari kesalahan orang lain seperti yang ada di media itu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah memperbaiki diri kita. Karena kita larut dengan memikirkan, mencari kesalahan orang lain. Dan ada kelemahan yang seperti itu. Ibu-ibu sekalian, itu kelemahan. Untuk apa? Dia menutupi kelemahannya, lantas dia salahkan orang lain. Padahal dia yang lemah sesungguhnya. Tapi dia coba mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kelemahannya. Wala tajassasu, jangan lakukan itu. Wala yaghtab ba'duhu ba'dukum ba'du. Jangan juga meribah. Ribah itu juga jangan lakukan. Ribah itu betul saja, kejadian itu betul, itu saja berdosa. Betul. Kalau tak betul namanya fitnah. Betul saja yang kita ucapkan itu betul, memang terjadi. Tapi jangan omongkan itu, ribah namanya. Itu berdosa. Jadi hati-hati, ibu-ibu sekalian, persoalan kita nanti di akhirat ini yang paling lama pertanggungjawabannya adalah persoalan-persoalan yang seperti ini. Masalah muamalah ini, sosial ini. Kalau berkenaan dengan ibadah tak terlalu lama pertanggungjawaban itu. Tentang sholat misalnya, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tak terlalu lama itu mempertanggungjawabkan. Tapi yang berkenaan dengan muamalah ini, sosial, interaksi kita, pergaulan kita, ini yang lama sekali nanti. Lama sekali. Jadi oleh karenanya, Ustaz Uzaidi, bahwa perbedaan itu sesuatu yang mesti, tapi sungguh pun berbeda, maka mari kita menghadapi perbedaan-perbedaan itu dengan nilai iman. Nanti insya Allah akan ada trik dan tip kita, bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan-gangguan yang disebabkan dengan perbedaan itu. Baik, Masya Allah, mukaddimah yang cukup menggugah kita. Ibu-ibu yang masih semangat lagi, Bu. Saya khawatir yang pakai kacamata ini entah udah tertidur ini. Iya, mana tahu saya tengok kacamata gelap, saya pikir masih melek juga, rupanya udah saking khusyuknya dia memejamkan mata, lama-lama tertidur, entah kemana lari pikirannya. Baik ibu-ibu dan pemirsa yang di rumah, kami mengajak Anda untuk terhubung bersama kami, bertanya langsung dengan Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386 dapat bertanya tentang merawat ukhuwah dalam perbedaan. Tadi telah disampaikan oleh Ustadz kepada kita bahwa perbedaan itu sesuatu yang pasti, tidak bisa dihindarkan. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu supaya perbedaan itu tidak menjadi perpecahan, justru menjadi pemersatu di antara kita. Jadi ini yang terpenting materi selanjutnya. Saya kira ibu-ibu tak perlu bertanya lagi, Ustaz udah ngasih pertanyaan ini kan. Atau ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Mungkin ibu-ibu yang sudah dari tadi ingin bertanya ada. Atau dari Fadel ada mau bertanya? Enggak ada. Ada yang mau bertanya ibu? Baik. Ada? Baik. Kalau tidak ada, baik ada, silahkan. Ibu dari Majelis Ta'lim Akbar ya, Majelis Ta'lim Akbar Medan Denai. Silahkan ibu, sebutkan namanya dan pertanyaannya. Ya, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Sudah itu. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz dari paparan ataupun tausiah yang Ustadz sampaikan tadi, mana judul kita merawat ukhuwah ataupun persaudaraan dalam perbedaan. Ada ungkapan
al-ittihadu quwwah wal mutafarriqatu dhaifah. Nah, bagaimana Ustadz kita menyikapi tentang perbedaan-perbedaan ini sementara kita sudah dituntut bersatu. Insya Allah kita akan kuat dalam membina masyarakat, membina negara. Nah, namun inti daripada setiap perbedaan itu pasti akan kita dapatkan, baik itu di majelis taklim, di kehidupan rumah tangga, dan juga masyarakat luas. Jadi bagaimanalah caranya kita menyikapi ini? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Salihati ya? Ibu Salihati? Saliani Ustaz. Saliani ya? Saliani Ustaz. Ibu Saliani Ustaz, ada ungkapan ini Ustaz. Apakah mahfuzat atau ungkapan dari peribahasa mana? Al-ittihadu quwwah wat tafriqah atau wal mutafarriqah dhaifah. Bersatu itu kuat, bercerai itu lemah gitu Ustaz. Bagaimana menyikapi Ustaz? Seperti mungkin pertanyaan Ustaz tadi agak mirip, ini Ustaz agak sama. Bagaimana tips dan trik menyikapi perbedaan mulai dari lingkungan yang terkecil nih Ustaz ya, yang keluarga sampai terkait masalah bangsa dan negara ini. Ya, Persilakan Ustaz. Terima kasih. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, gitu dulunya itu kan Bu ya. Dalam bahasa Arabnya seperti Peribahasanya. itu, peribahasanya. Ini persoalan kita memang. Persoalan umat ini seperti ini. Umat di saat ini tak ada pemimpinnya. Makanya kita harus mengacu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam segala sesuatunya. Pemimpin kita ini ada memang, tapi seperti tak ada. Pemimpin tak mampu mengendalikan daripada anggotanya, daripada jamaahnya, daripada umatnya. Pimpinan majelis taklim siapa? Ada di atas mungkin. Mampukah mereka yang mempersatukan kita? Sepertinya belum. Di kalangan ulama nanti juga seperti itu. Mampukah barangkali kalangan ulama itu mempersatukan umatnya? Sepertinya juga belum. Persoalan kita ini persatunya setelah meninggal. Di pekuburan sama semuanya. Sama semua. Hadap kuburannya sama semua. Setelah meninggal. Setelah di pekuburan. Tapi masih hidup gitu belum bisa. Yang satu ke kanan, satu ke kiri. Satu di depan, satu minta di belakang. Satu samping kanan, satu minta samping kiri. Jauh kita daripada kekuatan itu. Jadi oleh karenanya, Ibu Saryani, Ibu Hajah, kita sebagai pimpinan, sebagai pemuka agama, pemuka masyarakat yang dituakan, paling tidak harus memang mampu kita menjadi contoh, menjadi tauladan. Dan selanjutnya, berani kita sesuatu. Untuk menyampaikan sesuatu sulit memang. Jangan kita pernah memikirkan sesuatu, iya kalau diterimanya, kalau enggak, iya kalau didengarkannya, kalau enggak, iya kalau dilaksanakannya, kalau enggak, yang seperti itu enggak akan pernah berhasil. Sampaikan saja, sungguh pun dikatakan qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar itu, sungguh pun dia pahit memang. Maka sampaikan saja, informasikan. Di Denai, sebenarnya satu daerah kita nih Bu. Mungkin Ibu juga di majelis itu sudah pimpinan tertinggi. Jangan lagi didambakan ibu-ibu sekalian, kita ini, jangan lagi dambakan akan ada lagi pimpinan lebih tinggi akan datang kepada kita mengurusi persoalan kehidupan keluarga kita. Kehidupan jamaah kita, kehidupan masyarakat kita. Kitalah yang ada di sana. Jadi oleh karenanya bagi masyarakat, majelis taklim, jamaah, jika ada di sana pimpinan, ada mu'alimah, maka ikutlah itu. Ikutlah itu, jangan dibantah lagi, jangan engkari lagi itu. Karena tak akan ada yang lain lagi yang akan menyampaikan sesuatu itu. Buat saat ini, keadaan umat Islam seperti itu. Kondisinya kita seperti itu, nggak ada pimpinan atasnya. Nanti majelis ulama menyampaikan fatwa. Fatwa itu pun juga belum tentu digunakan oleh umat Islam secara keseluruhan. Bank konvensional, bunga bank itu kan riba. Riba itu. Tapi tak seluruhnya umat Islam memahami itu. Majelis ulama
dalam fatwanya mengatakan itu riba. Haram hukumnya. Tapi tak semua umat Islam memahami itu. Lantas muncullah bank-bank syariah. Tapi tak semua juga kita, umat Islam ini, yang berinteraksi dengan bank syariah itu. Masih banyak memilih bank-bank yang konvensional. Itulah keadaan kita, keadaan umat itu seperti itu. Jadi oleh karenanya, Bu Suryani, kita ini perlu kuat. Umat Islam ini harus kuat. Untuk kuat itu seperti apa? Bersatu. Untuk bersatu itu seperti apa? Ya mau dikendalikan, mau diajak, mau bersama, harus korbanlah. Keberhasilan itu tak akan pernah ada tanpa pengorbanan, itu pasti tidak. Tak ada. Antara lain ukhuwah itu, untuk terwujudnya ukhuwah antara lain silaturahim. Silaturahim hanya bisa dicapai dengan pengorbanan. Silaturahim itu antara lain saling mengunjungi. Untuk saling mengunjungi itu dibutuhkan waktu sedikitnya 2-3 jam. 2-3 jam itu bagi dokter spesialis, kalau dia praktek di tempatnya, tempat prakteknya, paling enggak dia sudah menghasilkan uang berjuta-juta rupiah. Tapi dia dengan silaturahim 3 jam dia tak dapat apa-apa. Secara materi dia enggak mendapatkan apa-apa. Jadi oleh karenanya butuh pengorbanan. Silaturahim itu antara lain menjenguk orang sakit. Apa menjenguk orang sakit itu gratis? Kan enggak juga, Bu. Paling enggak membawa juga lah kan. Tambah jeruk ya. Bawa apa lagi? Roti. Jangan malah kita datang jenguk orang sakit, makan makanan orang yang sakit kita ikut makan pula. Ya paling enggak punya modal. Kita takziah. Kita melihat orang meninggal, paling enggak juga berikan. Kan ada pengorbanan semua. Justru itu. Jadi untuk memunculkan itu silaturahim tadi dengan berbagai cara. Sedekah itu silaturahim. Zakat itu bernilai silaturahim. Kan modal semua. Nah, dengan begitulah nantinya ibu-ibu sekalian akan muncullah kekuatan itu. Kalau udah kita bersama muncullah kekuatan. Akan menjadi begini, gini nih, gitu. Betul nih, jadi begini. Tadinya ini kan masing-masing. Tapi dengan kebersamaan kita, dengan silaturahim itu, akan menjadi ini. Yang tadinya ini masing-masing, jempol ini pejabat nih. Pejabat. Ini lambang-lambangnya, simbol-simbolnya. Ini siapa? Baik. Telunjuk. Lanjut. Baik Ustadz, mohon ditahan Ustadz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami dengan insya Allah tausiah yang lebih menarik lagi dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih karena Anda masih setia duduk di depan layar kaca televisi menanti program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, masih semangat Ibu? Luar biasa, Masya Allah. Saya lihat ini baterainya masih 100% ya, belum berkurang sedikit pun ya. Masya Allah. Ini mungkin karena faktor ustadznya di depan ganteng-ganteng atau macam mana? Oh iya. Kok sedikit kali yang jawab? Oh baik. Kita lanjutkan. Siapa yang ingin bertanya? Ini tadi ada ibu-ibu yang sudah tak sabar ini. Dari Majelis Ta'lim Nurul Hidayah. Silakan Ibu. Siapa yang ingin bertanya? Iya silakan. Boleh duduk? Ya. Pakai mic-nya Ibu, sebutkan nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pita Warni Pohan dari pengajian Majelis Taklim Nurul Hidayah, Sesi Kambing B. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, perbedaan pendapat itu sepertinya dari zaman Rasul memang sudah ada. Di rumah tangga sendiri juga perbedaan pendapat antar anak-anak.
antar kita istri dengan suami juga ada. Cuman di lingkungan kita, baik di tempat kita kerja, apakah di lingkungan di luar, perbedaan pendapat itu sampai ada orang yang menjual akidahnya demi perbedaan pendapat itu. Sebenarnya apa yang terjadi Pak Ustadz sama dia? Dan apakah kita bisa menikmati kebersamaan itu? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Pita Pohan lah ya. Sama siapa nih mau ditanya Bu? Sama Ustadz Udel atau Ustadz Burhan Ibu? Oh ya, insya Allah Ustadz Udel nanti berapa tahun kemudian baru bisa kita tanya-tanya banyak-banyak di sini Bu ya. Sekarang Ustadz Udel dia harus menghafal materi, menyampaikan itu udah luar biasa. Kita aja pun kadang disuruh bercakap A, I, U. Ustadz Udel udah bisa dia bercakap begitu lantangnya ya. Insya Allah nanti Ustadz Udel menggantikan Ustadz Burhan nanti. Berapa tahun kemudian ya Ustadz Udel? Setengah bulan, cepat kali. Oh lama ya, nanti udah kuliah, udah semua ilmunya udah padat, tinggal jadi lautan. Mau diambil ikan ini ada, udang ada, piting ada. Ya insya Allah ke depan Ustadz Udel ya. Ustadz, pertanyaan dari Ibu Pita Pohan Ustadz terkait dengan perbedaan pendapat ini. Ustadz, di masa Rasulullah sudah ada. Kemudian tidak sedikit mungkin ada ya orang yang berbeda pendapat sampai meninggalkan agama, murtad Ustadz. Bagaimana dengan melihat kondisi ini? Apakah kita bisa menyikapi dengan peristiwa ini kebersamaan kembali gitu Ustadz? Persilakan Ustadz. Terima kasih pada Ibu Pohan. Jika yang dimaksudkan menjualkan agama itu sampai kepada murtad, lah itu luar biasa, haram hukumnya. Sampai dia pindah agama karena sesuatu, karena dia akan sepaham dengan sesuatu itu, meninggalkan pahamnya yang lama, meninggalkan akidahnya, imannya yang lama, itu sangat berbahaya karena sesuatu. Mungkin kepadanya diberikan harta kekayaan, kemewahan, tapi dia korbankan imannya. Yang seperti itu luar biasa itu Bu. Nauzubillah, jangan sampai ada keluarga kita, jangan ada saudara kita, anak-anak keturunan kita yang seperti itu. Dia gadaikan iman, kalau digadai masih bisa ditebus nih. Nah, dia jualkan tak bisa ditebus lah gitu ya, kata Bu Pohan. Sampai dia murtad dikarenakan itu, nauzubillah. Maka itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mungkin kita sedang berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Saya tak tahulah apakah sudah sampai ke tingkat itu, sampai kepada menjual-jual iman saat ini. Saya tak tahu itu, tapi mungkin barangkali seperti apa yang disampaikan oleh Bu Pohan. Tapi sebelum pun sampai ke sana, mungkin saja barangkali paling tidak prinsip, ada pelanggaran-pelanggaran prinsip. Seperti ini tadi, caci mencaci, saling menghina, saling menghujat, ya, omongan-omongan yang tak pantas, yang tak patut kita sampaikan dalam keadaan seperti dalam situasi seperti ini, itu hanya memanaskan situasi aja. Tetap saja teguh kita dengan pilihan kita, udah diam, saatnya nanti masuk ke dalam TPS, tusuk sesuai dengan keinginan. Jangan karena kita A, lantas semuanya orang yang ada di sekitar kita harus A juga, belum tentu. Jangan paksakan. Mereka juga pemikiran juga, mereka punya pertimbangan juga. Lantas karena mereka belum sepaham dengan kita, belum sama pilihannya dengan kita, lantas kita hujat mereka, kita paksa mereka, kita caci maki mereka, kita tinggalkan mereka. Yang seperti itu salah. Itu zalim orangnya seperti itu. Belum tentu pilihan kita itu lebih baik daripada pilihan mereka. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Belum tentu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Belum tentu juga apa yang kamu pilih itu baik bagi Allah. Belum tentu juga yang kamu katakan yang tak baik itu tak baik bagi Allah. Belum tentu. Oleh karenanya tetap dalam pilihan, oke silakan. Tapi jangan hujat, jangan pengaruhi orang lain, apalagi sampai kepada menghina, mencaci dan memakinya. Seperti apa yang kita hadapi pada saat ini. Luar biasa memang. Menjijikkan malah. Ya, sampai tingkat menjijikkan kita lihat di media-media itu. Saran kita dari Majelis Ulama, jika bapak, ibu
melihat hal-hal yang seperti itu, langsung di-delete saja, hapus saja udah. Gak usah lihat. Pokoknya sudah di hati kita masing-masing, di hati ibu-ibu jamaah sekalian udah ada pilihan dah. Kunci aja itu pilihan. Dengan begitu kita bisa menjadi kuat. Kalau terus dikarenakan setiap kali 5 tahun, setiap 5 tahun kita berantem, setiap 5 tahun kita menyakitkan hati, setiap 5 tahun kita menyinggung perasaan, kapan kita kuatnya? Padahal kita tadi menginginkan seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Bu Saryani tadi, supaya kita kuat, bersatu, kita menjadi kuat. Kembali saya ulang nih, sedikit lagi. Ini tak bisa berdiri sendiri juga. Penguasa ini harus ada juga telunjuk. Telunjuk ini orang kaya. Orang kaya kalau udah nunjuk selesai semua itu kan. Orang kaya mengatakan tuh ya, bangun nanti musola di sana ya, selesai itu. Paling lama 2,5 bulan selesai itu. Coba kalau orang miskin nunjuk seperti ini, enggak akan bakalan. 8 kali lagi bulan Rajab tak akan selesai itu. Apalagi komponennya, jari tengah, ini siapa? TNI Polri, ini urusan ini, yang netral nih, netral. Ya, TNI Polri netral ya, netral. Ya, netral. Ibu pesan juga gitu kan? Netral. Polisi, TNI netral nih. Ini siapa? Pemuda. Pemuda. Jari apa namanya? Manis. Walaupun dah puntung deh nih, puntung tetap juga disebut dengan jari manis. Padahal tak kelihatan lagi. Jari manis juga. Yang ini siapa? Perempuan. Ini perempuan. Perempuan kecil memang, tapi menentukan ini dalam kehidupan rumah tangga, menentukan dalam kehidupan masyarakat, menentukan di rumah. Terkadang kalau ini ngambek merajuk ini habis, terganggu mau khutbah Ustadz, istrinya merajuk, hilang konsep khutbah tuh, tak tahu apa mau sampaikan lagi. Gitu, begitu terganggunya kita. Baik Mas Ustadz, ini kita waktunya sudah hampir berakhir nih Ustadz, untuk memberikan semangat motivasi kepada pemirsa baik yang di studio dan di rumah Ustadz. Kalimat penutup terkait dengan tema kita dipersilahkan Ustadz, singkat saja Ustadz. Terima kasih. Ini sesingkat-singkatnya nih Bu. Ya, saya sampaikan bahwa menghadapi situasi yang saat ini sedang kita hadapi, tidak hanya barangkali Ustadz, tidak hanya Ustadz Yusaidi, kita semua nih akan merasakan bagaimana bisingnya telinga kita, bagaimana sakitnya mata kita melihat di media-media itu. Maka nilai iman kita kedepankan. Jangan kita ikut serta dalam keributan-keributan yang seperti itu. Dan jika mungkin kita memberikan nasihat, memberikan pandangan, berikanlah nasihat dan pandangan kepada orang yang kita tahu melakukan itu. Utamanya qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dulu, keluargamu dari sentuhan api neraka. Insya Allah mudah-mudahan perbedaan-perbedaan itu akan membuat suatu kekuatan dalam kehidupan kita. Boleh berbeda tapi tetap menjadi kuat. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Semoga Ustadz sehat-sehat selalu. Amin. Kirim salam semua keluarga Ustadz ya. Dan ibu-ibu, terima kasih banyak ibu atas kehadirannya yang Masya Allah luar biasa. Penuh pengorbanan ini ya kan. Sebagaimana disampaikan Ustadz tadi ya kan. Menggosoknya segala macamnya. Ngumpulkannya saja udah keriting rambut ya kan. Ustadz Udel terima kasih sudah memberikan tausiah tadi ya. Keluarga Ustadz Udel terima kasih. Hati-hati di jalan sampai di Benji selamat ya. Dan pemirsa, kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran perbedaan itu luar biasa. Lita'arufu, untuk supaya saling mengenal ya. Kemudian Rasulullah juga pernah berdoa terkait dengan perbedaan ini supaya jangan ada perbedaan. Tapi Allah larang itu karena perbedaan itu adalah untuk rahmat. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami persembahkan. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara. Pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.